Coba mulai sekarang ya, belajar ya, belajar. Seminggu ini saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Seminggu aja dulu. Seminggu aja dulu. Mulai ya. Dari kapan? Coba dari sekarang. Mulai saat ini, seminggu ke depan, nggak usah setahun, nggak usah. Seminggu aja. Tapi harus disiplin. Saya berjanji, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Kenapa? Karena kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh jaringan saraf kita sebagai perintah. Kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh sel-sel tubuh kita sebagai perintah. Karena apa? Ya, sel-sel dalam tubuh kita, sel neuron dalam pikiran kita tidak memahami apakah itu kata-kata yang baik, apa itu kata-kata yang tidak baik, dia tidak paham. Tapi begitu ada pengulangan kata-kata yang melemahkan, maka kita akan menjadi lemah. Pernah nggak ada yang mengatakan, wah itu terlalu sulit bagi saya? Pernah? Pernah? Pernah apa sering? Nah, keluar nggak dari kesulitan? Nah itu, siapa yang mau mempercayai kita sebagai orang yang tangguh dan kuat? Sementara kita sendiri tidak percaya kalau dirinya tangguh, tidak percaya kalau dirinya tabah, tidak percaya kalau dirinya mampu. Nah itu dipahami oleh sel-sel neuron di otak kita sebagai perintah. Dan itu masuk ke dalam perasaan kita sebagai perintah. Dan itu yang akan menjadi realitas. Sekarang ganti, ya. Ketika mau mengatakan, itu terlalu sulit bagi saya, kan lebih bagus memilih kata-kata yang memberdayakan. Saya pasti bisa mengatasi kesulitan itu. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Saya tabah, saya kuat, saya sanggup, saya bisa melewati semua itu dengan mulus. Jadi itu memperbaiki interior diri. Karena kalau interior di dalamnya itu rusak, yang keluar dari sini itu kata-kata yang melemahkan diri kita. Nah kata-kata yang melemahkan juga melemahkan pikiran, melemahkan perasaan. Kemarin ada yang datang pada saya. Minta waktu pada saya sebentar saja. Sudah akhirnya cerita. Ya, cerita kalau saat ini dia sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya dia investasi, uangnya hampir 1,5 miliar dan investasinya bodong, gak balik lagi. Gitu. Jadi saat berbicara dengan saya perhatikan wajahnya seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah dunia sudah runtuh. Seolah-olah segalanya sudah berakhir. Gitu. Ya? Makanya saya bilang, kamu masih bernapas sekarang? Masih. Kamu masih hidup sekarang? Masih. Saya mau nanya, ada nggak orang yang jualan napas? Konglomerat sebanyak apapun hartanya, tidak ada beritanya kalau mereka bisa membeli nafas. Membeli oksigen bisa, tapi ingat napas bukan oksigen. Kalau napas itu oksigen, makanya setiap orang pasang aja ventilator pasti nggak mati-mati. Tapi kenyataannya waktu zaman COVID sudah dipasang ventilator pun oksigen dialirkan tetap mati. Awas ya, napas bukan oksigen. Walaupun untuk bernapas perlu oksigen. Di balik napas itu jauh melampaui oksigen. Ada satu rahasia, ada satu kekuatan yang tidak disadari oleh kita. Makanya saya jelaskan ya, ketika kamu masih hidup, masih bernapas, sebenarnya kamu itu masih kaya. Apakah kekayaan napas itu bisa diuangkan dengan uang 1,5 miliar? Makanya saya ganti, ya. Saya ganti. Jangan pernah mengatakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi bilang sama masalah, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kamu sudah tidak meyakini diri kamu sudah tidak memantaskan diri kamu, seolah-olah hancur dunia dengan uang yang 1,5 miliar itu. Kemana pikiran kita difokuskan, ke situ energi mengalir. Terus memikirkan uang yang hilang, tambah hancur hidup kita. Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada uang yang akan datang? Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada berkah yang akan diberikan Allah kepada kita, yang selalu dibatasi oleh pikiran kita? Selesai bicara dengan saya, mau pulang, masih ada kata-kata yang terucap. Itu terlalu sulit bagi saya. Nah, itu kata-kata kelihatan wajar, tapi itu kata-kata yang sedang tidak memantaskan diri. Kata-kata itu sedang membatasi diri. Kata-kata itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa tidak dipilih? Itu terlalu kecil bagi saya. Saya bisa melampauinya, saya bisa melewatinya. Rezeki dari Allah yang akan datang pada saya jauh melampaui yang hilang. Berapa hari? Seminggu. Mulai sekarang, sadar ya. Kalau mau berbicara, sadar. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Pilih kata-kata yang menguatkan. Pilih kata-kata yang membangun. Berapa hari? Seminggu. Tapi harus praktek ya. Jangan cuma datang jauh-jauh ke sini dari Surabaya. Habis dari sini, saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak dihargai. Ini oleh-oleh dari saya. Seminggu aja, lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat nasibmu seminggu ke depan. Ada sesuatu yang datang luar biasa, yang jauh melampaui ekspektasi kita. Dan kita tidak percaya, mungkin. Ternyata, saya jauh lebih kuat daripada saya yang saya pikirkan oleh pikiran saya.
Ternyata saya lebih mampu daripada pikiran tentang diri saya selama ini. Ternyata saya hebat, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Seminggu aja dulu latihannya. Kadang-kadang kita ini ya, kalau berbicara itu selalu melemahkan. Ada konflik dengan pasangan, diceritakan berulang-ulang pada semua orang. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. Ya tambah besar konfliknya. Karena itu diberi energi. Itu diberi nutrisi oleh kita. Makanya curhat itu tidak selalu bagus. Apalagi curhat pada orang yang tidak tepat. Kecuali curhat kepada orang yang dianggap sebagai healer, yang bisa membantu kita menemukan jalan keluar. Tapi kalau curhat cuma mengulang-ulang, ya, rasa sakit, penderitaan. Banyak kan orang yang gemar bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Seolah-olah sejarah itu masih ada dalam dirinya. Padahal dia sudah hidup hari ini, di sini, sekarang. Nih saya kasih tahu. Kita semua tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Ulangi, kita tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Kita bisa membuat definisi kita sendiri hari ini. Makanya begitu bangun pagi, kita harus sadar, di tangan kita ada pena yang disediakan semesta buat kita. Bahwa hari ini adalah kertas kosong kita, yang bisa kita tulisi. Kita mau bangun masa depan kita seperti apa? Sekarang. Itulah definisi kita. Itulah masa depan kita. Yang tidak tampil hari ini, tidak punya masa depan. Sekali lagi, yang tidak tampil hari ini, tidak punya masa depan. Makanya stop mengatakan, besok masih ada waktu. Besok itu belum tiba. Masa lalu sudah tidak ada. Waktu kita di sini, saat ini sekarang. Saya berulang-ulang mengatakan ini, tapi banyak yang belum paham kata-kata saya. Makanya harus diulang-ulang. Berapa hari? Seminggu. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau macet, nggak usah diceritakan. Kan kalian tidak suka macet, tapi kalian suka cerita. Betul nggak? Kalau gagal bisnis, nggak usah diceritakan. Nggak usah. Kan kalian tidak suka gagal, tapi diceritakan berulang-ulang. Makanya sepanjang kita menceritakan berulang-ulang yang kita tidak suka, yang tidak suka itu akan datang berulang-ulang. Ceritakan yang kamu suka. Ceritakan yang kamu mau. Ceritakan yang kamu dambakan. Itu saja doanya. Itu saja doanya. Saya tidak ngasih doa, baca surah ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Enggak. Kecuali kalau mengerti isinya. Saya bukan meremehkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran, dan diimplementasikan dalam hidup, itu oke. Tapi kalau kita membaca berulang-ulang sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, tidak terjadi afirmasi, tidak akan mengubah pola pikir kita, tidak akan mengubah kesadaran kita. Berapa hari? Sejak kapan? Sudah tahu kan? Apa yang tugasnya? Berhenti membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berhenti mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang menghancurkan. Ganti dengan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan, yang memantaskan. Saya layak bahagia, saya pasti sukses. Gitu aja. Buat kemungkinan lebih banyak. Karena otak ini kayak plastisin. Tahu plastisin? Plastisin, mainan anak-anak. Plastisin mau dibentuk jadi mobil-mobilan bisa. Plastisin dibentuk jadi bola bisa. Dibentuk jadi kotak bisa. Dibentuk jadi segitiga bisa. Mau dibuat jadi orang-orangan bisa. Otak kita itu sefleksibel itu. Otak ini plastis. Terserah kamu mau bentuk pikiranmu seperti apa. Dan ketika kita membentuk pikiran kita, itulah kita sedang membentuk realitas hidup kita. Pengen nggak? Rumah megah, bagus, mewah, pengen? Benar? Percaya? Sudah saya jelaskan tadi. Menginginkan tidak sama dengan percaya. Milih mana? Menginginkan atau percaya? Kalau cuma menginginkan tapi tidak percaya, tidak akan terjadi. Menginginkan boleh, tapi harus percaya. Harus percaya. Ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu minta Zoom meeting dengan saya. Sudah 30 tahun cari guru. Setahun ini terus-menerus mengulang-ulang mendengarkan kajian saya di YouTube. Dan sejak dia mendengarkan kajian saya, ya, imajinasinya kuat. Apa itu? Saya pasti suatu saat akan bertemu dengan ayah guru katanya. Itu aja setiap hari. Saya percaya pasti bertemu. Saya percaya pasti bertemu. Padahal menghidupkan HP aja perlu bantuan anak. Ketika saya bilang nanti bertemunya lewat Zoom ya, dia bilang apa itu Zoom? Menghidupkan HP aja sama anak, apalagi Zoom. Ketika saya bilang download aplikasi Zoom-nya, apa itu download? Sangat asing bagi dia. Tinggal di kampung, tidak pernah belajar tentang istilah-istilah yang seperti itu. Tapi karena keyakinannya, datanglah tangan-tangan Allah yang bisa mewujudkan itu. Dan begitu dihidupkan Zoom-nya, baru melihat saya di Zoom,
Gak jadi ngomong sama saya, nangis saja. Tidak percaya. Kemudian saya bilang, kenapa ibu diam? Ini ajaib, kok saya bisa ketemu? Nyaris tidak percaya. Lalu saya bilang, ibu menginginkannya selama ini. Semesta mendengarnya. Cara bukan wilayah ibu, cara wilayah semesta. Semesta akan mengirim tangan-tangannya untuk mewujudkan ini. Selesai menangis, akhirnya lancar bicara. Keluar semua kata-katanya. Rasa syukur, rasa gembira. Dan terakhir sebelum selesai bicara dengan saya. Ibu, saya bilang, hari ini diberi pelajaran oleh Allah. Hidup itu terbatas atau tanpa batas? Dia bilang, ternyata hidup itu tanpa batas. Siapa yang suka membatasi hidupmu selama ini? Dan ibu ini dengan cerdas mengatakan, pikiran saya. Dan dia mengatakan, setelah ini saya ingin yang lebih besar lagi dan percaya kalau itu akan terjadi dalam hidup saya. Jadi kejadian yang kecil ini telah memotivasi dia bahwa hidup itu tanpa batas. Dan kita baru sadar bahwa selama ini semua batasan-batasan yang terjadi dalam hidup kita, batasan-batasan yang diciptakan oleh konstruksi pikiran kita sendiri. Tapi selama ini kita menyalahkan Tuhan. Ini takdir. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz katanya. Betul nggak? Begitu ditanya Lauh Mahfuz apa? Nggak ngerti juga. Jadi seolah-olah kita datang ke dunia ini ya sebagai sesuatu yang pasif, yang tidak boleh mengubah nasib. Seolah-olah kita datang ke dunia ini ya setuju saja dengan semua yang terjadi. Ingat Bapak Ibu, kita harus menerima apapun yang terjadi, tetapi tidak perlu setuju. Menerima tidak sama dengan setuju. Terima dulu, tetapi belum tentu setuju. Tidak mesti setuju. Kalau kita menerima sekaligus setuju, itu membuat kita jadi pasif. Lalu kita menyalahkan semuanya kepada Allah. Masih begitu nggak Bapak Ibu? Sekarang lihat saya semuanya. Percaya dalam diri kita ada Allah? Percaya Allah Maha Kuat? Percaya Allah Maha Kaya? Percaya Allah Maha Pandai? Percaya Allah kuasanya tanpa batas? Oke. Sekarang percaya nggak kalau hidup kita tanpa batas? Percaya kebahagiaan kita tanpa batas? Percaya rezeki kita tanpa batas? Percaya ilmu kita tanpa batas? Oke, percayai semua akan terjadi. Itu doa yang sebenarnya. Paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk. Dasar-dasarnya saya bangun dulu. Sebelum saya masuk, ini saya menampilkan lagi hasil riset yang terbaru. Nah, riset ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di Harvard University. Harvard University sudah tidak asing lagi, universitas top di dunia. Ya. Nah, judul risetnya itu adalah Global Flourishing Study. Ini riset melibatkan 203.000 responden dan dilakukan di 22 negara. Nah, subjek yang diteliti apa dalam riset itu? Ya. Pertama soal kesehatan, dua soal kebahagiaan, yang ketiga soal makna hidup, yang keempat soal karakter, yang kelima soal hubungan sosial. Nah, ini yang keenam soal keamanan finansial dan yang ketujuh soal spiritualitas. Saya tidak mengklaim ya karena yang saya lakukan ini tidak apa-apa. Segala puji milik Allah. Saya tidak mau mengklaim seolah-olah ya kajian-kajian saya sudah membuat orang sadar. Saya baru menyentuh sebagian kecil dari masyarakat Indonesia barangkali. Kalau ada yang tersadarkan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi yang menarik dari riset ini apa? Indonesia termasuk negara nomor 1, negara yang paling berkembang. Nah, alhamdulillah ya, negara yang paling berkembang. Kita belum masuk negara maju ya, tetapi negara yang paling berkembang. Jadi dari semua aspek, kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan spiritualitas, kita termasuk negara yang paling berkembang. Ini risetnya, luar biasa. Ya alhamdulillah, ini riset yang keren sekali. Ya, paling berkembang. Jadi paling pesat kemajuannya dalam aspek-aspek ini. Dulu banyak orang yang sangat percaya kalau sakit itu baru sembuh kalau pakai obat. Sekarang sebagian masyarakat Indonesia sudah belajar yang namanya kesehatan holistik. Ya, kita ajak bicara tubuh kita, ya, kita minta maaf pada tubuh kita, menyesali tindakan-tindakan kita pada tubuh kita, bilang terima kasih pada tubuh kita, ya, bilang I love you setiap saat pada tubuh kita, menghormati tubuh kita, melayakkan tubuh kita. Ternyata sekarang orang Indonesia mulai percaya. Riset yang dilakukan Profesor Masaru Emoto bahwa kata terima kasih, I love you, kata-kata yang penuh dengan bobot nilai frekuensi tinggi bisa mengubah struktur air. Sedangkan darah kita 75% adalah air. Jadi sekarang orang sudah mulai percaya bahwa pengobatan yang bersifat holistik lewat spiritual itu kadang-kadang jauh melampaui pengobatan-pengobatan medis yang dilakukan di rumah sakit. Ini kesadaran ya, kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, yang luar biasa nilai kita berapa? Nilai kita 8,3. Israel 7,87. Filipina 7,71. Meksiko 7,64. Polandia 7,55. Amerika Serikat 7,55. Jadi untuk urusan
urusan negara paling berkembang, Amerika kalah nih sama Indonesia. Ya, saya yakin nih, banyak sekali sekarang orang-orang yang berkesadaran tumbuh di negeri ini. Kalau satu lilin saja sudah nyala, saya percaya ribuan lilin yang masih tertidur bisa dinyalakan oleh lilin yang itu. Tapi kita harus bersatu, membangun kesadaran kolektif ini. Makanya ceramah-ceramah yang menebarkan kebencian, hoax, fitnah, lama-kelamaan di Indonesia nggak akan laku lagi. Ceramah-ceramah yang menanamkan fanatisme buta, yang tidak masuk akal, tidak rasional, yang tidak mendidik, yang menghancurkan, malah memecah belah persatuan bangsa. Nanti di Indonesia nggak laku lagi tuh. Kalau kesadaran kita semua sudah mulai bangkit. Kemampuan menerima perbedaan, kemampuan menghormati perbedaan, perbedaan soal keyakinan, perbedaan soal tradisi, perbedaan soal budaya. Ini sedang berkembang nih di negara kita. Ini perlu uluran tangan dari pemerintah. Perlu pemimpin-pemimpin yang sadar. Pemimpin yang cinta tanah air. Bukan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Bukan pemimpin yang semakin serakah dengan berkah dari jabatannya. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita perlu orang-orang ini nih. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang setiap hari mematuhi hukum alam. Bapak Ibu, saya kasih tahu sekali lagi. Ada nggak sungai yang memakan airnya sendiri? Ada nggak pohon pisang yang memakan buah pisangnya sendiri? Ada nggak pohon rambutan yang menelan semua rambutan yang sudah disediakan oleh dirinya? Mau dipanen, hilang semua, dimakan pohon rambutan. Ada nggak? Nggak ada. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Apa hukumnya? Sinar matahari tidak pernah minta kembalian. Apa yang sudah dikeluarkan oleh matahari tidak minta dikembalikan. Bumi tidak pernah mendapatkan tagihan dari matahari. Karena energi yang dipancarkan ke bumi luar biasa. Sinar matahari menyinari bumi irreversible. Tidak dapat balik. Tidak reversible. Itu apa artinya? Allah mengajarkan kepada kita bahwa mereka datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk sesama. Pohon pisang datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Dia mempersembahkan pisang. Pohon rambutan datang ke dunia ini bukan untuk dirinya. Dia untuk mempersembahkan buah rambutan. Pohon mangga datang ke dunia bukan untuk dirinya. Untuk mempersembahkan buah mangga kepada pihak lain. Pertanyaan saya, katanya yang paling mulia siapa? Apa yang kau persembahkan buat semesta? Kita ini kan asal bicara, betul nggak? Manusia yang paling mulia, betul nggak? Saya sama pohon cabai aja saya malu. Di samping rumah saya itu di sana, di Sariwangi, saya punya tanah 320 meter. Saya tanami cabai rawit, 2000 pohon. Sekarang sedang berbuah. Pokoknya siapa aja yang mau cabai rawit silakan ngambil. Masyarakat itu silakan ngambil. Kalian juga boleh ngambil. Kemarin ada orang Malaysia datang ke sini bawa itu berapa kresek. Tapi ketika mengambil saya kasih pelajaran. Pelajarannya apa? Ya, enak ya, tinggal ngambil. Betul nggak? Itu pelajarannya. Ya, enak ya, tinggal ngambil. Waktu mau ngambil pohon, saya bilang, sebentar. Kau berterima kasih dulu sama pohon cabai. Terima kasih pohon cabai, kamu sudah mempersembahkan cabai. Kamu tidak memakan buah cabai, semua buat kami. Gitu dulu, baru boleh metik. Jadi saya kasih dulu tata caranya. Enak aja, langsung metik, nanam enggak. Betul nggak? Iya, itu kebiasaan kita. Hanya berterima kasih pada pohon mangga saja tidak ada waktu. Hanya berterima kasih pada pohon pete yang mempersembahkan pete aja nggak ada waktu. Seolah-olah semua buat saya. Di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia? Saya mau bertanya. Coba buktikan kalau Anda lebih mulia daripada yang lain. Lebih cinta kasih daripada yang lain. Buktikan. Jangan cuma bicara. Jangan cuma bicara rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Orang mau ketemu kamu aja males. Lah anak-anak aja ketika bapaknya pulang, aduh bapak pulang. Ya kalau pulang ke rumah kerjanya marah-marah, menyalahkan. Ya bagaimana bisa disenangi sama anak, dirindukan sama anak? Boro-boro yang lain. Ini karena hubungan kita dengan diri kita sendiri belum selesai. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minan nafs. Hubungan dengan dirimu. Apa yang kau perlakukan pada dirimu? Duit banyak, beli sepatu aja yang murah. Duit banyak, beli baju aja yang murah. Duit banyak, beli makanan pun yang murah. Gitu nggak kalian? Ini hablum minan nafs nih, ya. Itu makanya benar kayak Sayyidina Ali ya. Penyakit orang kaya itu ternyata kikir. Boro-boro buat orang lain, buat dirinya sendiri aja hitungan. Ini saya kasih tahu. Orang yang suka perhitungan dalam rezeki, mungkin duitnya banyak, tetapi duitnya tidak akan membuat dia bahagia. Paling nanti juga ditinggalkan mati.
Padahal rezeki yang sebenarnya kan yang dibagikan. Ini orang yang menurut saya, apa ya, gak jelas gitu ya, mentalnya. Dikiranya kalau memberi itu buat orang lain. Padahal tidak ada pemberian buat siapapun. Semua pemberian buat diri kita. Maaf ya. Kenapa saya bicara ini? Karena saya yakin orang-orang yang datang ke sini butuh ini. Sefrekuensi dengan yang saya bicarakan. Pasti itu. Itu sinkronisasi. Nah, Amerika 7,7, 7,55, Spanyol 6,90, India 6,87, Inggris 6,79, Turki 6,32. Bahkan Jepang nilainya cuma 5,89. Ini urusan berkembang ya. Ya, negara yang paling berkembang. Dalam sisi apa? Dalam sisi aspek-aspek ini. Ya, kenapa Jepang? Ya mereka sih sudah maju. Nggak perlu berkembang lagi mungkin. Ya, karena kita negara berkembang jadi perkembangannya pesat gitu. Ini sekali lagi negara yang paling berkembang. Saya percaya, saya yakin. Kalau semua kita sadar pada warisan ajaran leluhur kita yang luar biasa, yang mempersatukan, yang penuh cinta kasih, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Kita kembali pada ajaran leluhur kita. Yakin, saya yakin. Bangsa kita bukan menjadi negara yang paling berkembang, tapi paling maju. Saya yakin. Yuk, mau menyumbangkan kesadaran apa Bapak Ibu? Indonesia perlu kesadaran kolektif. Indonesia perlu orang-orang yang berkesadaran. Kapan? Saat ini. Jadi Bapak Ibu ikut kajian seperti ini, kajian kesadaran. Ini dalam rangka menyiapkan diri kita, menyelesaikan hubungan kita dengan diri kita. Dan ini dampaknya nanti pada keluarga, pada anak. Seperti kata Bunda Teresa, kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluargamu. Itu kata-kata sederhana, tapi menurut saya luar biasa. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Kalau satu keluarga sudah damai, satu RT damai, satu RW damai, satu kelurahan damai, satu kecamatan damai. Betul nggak? Dunia pasti damai. Terlalu banyak Bang Toyib, nggak damai. Ya, oke. Nah, banyak negara maju yang memiliki keamanan finansial, tetapi rendah dalam aspek makna hidup. Nah ini nih. Jadi ini catatan risetnya. Banyak negara maju yang punya keamanan finansial, tapi rendah dalam aspek makna hidup. Rendah dalam hubungan sosial. Rendah dalam karakter pro-sosial. Jadi nggak ada gotong royong, nggak ada makan bareng-bareng sama tetangga, nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Padahal itu penting. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi di pusat pelatihan hidup sehat, saya bikin nasi liwet. Ya nggak pakai apa-apa. Cuma dikasih daun salam, serai, kasih garam dikit, kasih ayam. Iya. Siapkan dadar telur, cuma gitu aja, ya. Tambah gepuk, sate, gitu aja, ya. Terus makannya pakai daun, ditumpahkan tuh, tumpahkan. Ya udah makan. Di situ terasa sekali bahagianya ya, ya. Tidak ada strata lagi, enak tuh, ya. Mahal itu. Makanya punya komunitas itu mahal. Punya komunitas itu mahal. Makanya kalau dalam ajaran Buddha ada namanya Triratna. Ya. Yang pertama punya guru, yang kedua punya ajaran, yang ketiga punya komunitas. Itu disebut Triratna. Itu penting. Ada guru yang menjadi role model. Ada ajaran di komunitas itu. Dan di komunitas itu disatukan satu frekuensi. Itu yang barangkali di Quran dikatakan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Disatukan menjadi saudara. Dengan saudara sekandung mungkin tidak selengket itu, tapi dengan saudara sefrekuensi, ya dengan saudara yang sama-sama satu tujuan, terkadang ikatan kita lebih kuat. Ya? Oke. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini kan berkembang. Kalau berkembang itu berarti tumbuh kan? Tumbuh kan? Tumbuh kan? Oke. Bapak Ibu percaya nggak kalau alam semesta ini selalu membuat kita supaya tumbuh? Percaya? Oke. Jatuh tuh nggak apa-apa. Yang penting segera bangkit. Jatuh lagi nggak apa-apa, bangkit lagi. Makanya di dalam satu judul ceramah saya di YouTube, saya membuat judul kajian jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Ya nggak apa-apa. Orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi saat dia jatuh segera bangkit, itu aja kunci hidup. Kata Einstein, hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh akan jatuh. Makanya terus mengayuh, lanjutkan. Dan saya percaya, orang-orang yang hari ini masih sehat, masih kuat, masih tegar, bukan tidak ada masa lalu, bukan tidak ada masalah. Karena kalian kuat untuk melanjutkan kehidupan. Kalian memilih, saya akan lanjut. Saya tahu masalah-masalah kalian, saya tahu. Tapi kalian memilih untuk tegar, menegakkan kepala, betul? Saya memilih untuk lanjut. Saya memilih untuk mengayuh sepeda saya. Saya menjaga keseimbangan hidup saya. Saya percaya dengan masa depan saya yang lebih gemilang. Ini orang-orang hebat.
Walaupun bonyok-bonyok, gak apa-apa. Nah, saya mau kasih gambar nih. Bapak Ibu lihat gambar sini semuanya. Semua bisa lihat gambar ini kan? Gambar apa coba? Hah? Mangga ya? Oke. Yang itu mangga, yang masih utuh, yang ini bijinya. Nah yang sebelah kanan, yang sini, itu adalah mangga yang sudah tumbuh. Ini sudah berkembang. Ini penting ya, kenapa saya kasih data itu dulu. Saya terbiasa kalau mengajar itu terstruktur. Ya, karena saya seorang pendidik. Saya bukan seorang saintis saja, tapi saya konsultan pendidikan. Jadi saya terbiasa mengajar berstruktur. Supaya pendekatannya jelas. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi alam itu selalu berstruktur. Begitu ya. Oke, perhatikan sini. Nah itu biji mangga. Utuh kan? Utuh kan? Sudah tumbuh belum? Belum. Nah yang belum tumbuh itu masih utuh. Nah ini yang sebelah kanan ini udah robek. Udah pecah. Betul nggak? Ya. Tidak seutuh itu lagi. Tetapi itu tumbuh kan? Ini saya kasih tahu nih. Yang senang di zona nyaman. Masih mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu nggak tumbuh. Yang masih pikirannya di masa lalu. Nggak tumbuh itu. Ya. Yang penghasilannya 100 juta aja setahun. Nggak numbuh-numbuh. Di zona nyaman. Tidak ada kejutan dalam hidupnya. Ya. Kalau dapat gaji, diamplopin. Listrik, iuran anak, tagihan sampah. Begitu anak, jalan-jalan, gak ada amplopnya. Ada nggak yang hidup kayak gitu? Aduh, repot banget hidup. Betul nggak? Nah itu hidup yang dikendalikan oleh ambisi ego. Sudah gitu berangkat kerja digerakkan oleh rasa kekurangan. Bukan digerakkan oleh Tuhan. Tidak percaya kalau dia kerja di situ sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Uang aja di otaknya itu. Pakai bismillahirrahmanirrahim sih perginya. Tapi berangkat kerja bukan atas nama Allah. Bukan mau menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi berangkat kerja atas nama uang, atas nama kekurangan, atas nama cicilan. Saya pernah nanya tuh ya beberapa orang yang kerja. Kenapa kamu kerja? Ya kalau saya nggak kerja, saya nggak bayar cicilan. Tuh, yang menggerakkan dia kan cicilan. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Bullshit. Jadi antara kata-kata dengan tindakan itu nggak nyambung. Ya, tapi giliran ada masalah, nyalakan Allah. Luar biasa itu. Ulangi Bapak Ibu. Yang kiri masih utuh. Kenapa? Belum tumbuh. Yang kanan? Ya, retak nggak? Retak. Rusak nggak? Kenapa? Tumbuh. Coba perhatikan itu. Sebelum tumbuh ke atas, tumbuh kemana dulu? Ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Karena kalau tidak akar dulu, tidak ada pucuk. Paham sampai sini? Oke. Ada yang punya masalah? Sedang tumbuh? Tumbuh. Retak-retak? Gak nyaman? Nah, itu sedang dibangun akar. Kalau akarnya sudah menghunjam ke bawah, ntar juga pohon tumbuh ke atas. Kuat. Saya sering mengulang-ulang. Saya lahir 12 bersaudara. 1 meninggal, 11 bersaudara. Bapak saya bukan konglomerat. Bapak saya pegawai perkebunan. Yang bayarannya sebulan sekali. Anaknya 11. Tidur gak bisa bebas. Gak bisa. Saya menghadap ke selatan, kepalanya kakak saya ke utara. Gak ada pilihan. Harus tertib. Ya sudah beraturan sejak dari kecil. Saya kerjaan waktu kecil tukang ngambil kayu bakar ke hutan. Buat ibu, sebagian buat dijual. Buat beli sendal jepit. Buat makan. Retak gak kira-kira? Retak. Rusak gak? Tapi saya percaya. Akar saya sedang menghunjam ke bawah. Dan saya tidak mungkin bisa bicara seperti ini di sini kalau saya tidak mengalami pertumbuhan akar saya. Dan tidak mungkin tunas saya menjulang tinggi ke atas kalau akarnya tidak tumbuh. Di Arab itu saya baru tahu. Kalau mereka itu mau nanam kurma, biji kurma itu dimasukkan ke lubang dan setelah itu kemudian dikasih batu. Batunya sudah dipilih sedemikian rupa sehingga batu itu suatu saat akan terjungkal sendiri setelah dia tumbuh. Kenapa dikasih batu? Supaya pohon kurma itu, biji kurma itu setelah retak dia tumbuh akar ke bawah. Nanti kalau akarnya sudah mantap, dia akan tumbuh dahan. Dahan akan menggulingkan batu dengan sendirinya. Tidak ditolong. Begitu cara alam menguatkan kita. Punya suami yang marah-marah, akar. Betul nggak? Iya. Bisnis gagal, akar. Lihat itu semua. Sekarang saya tanya, apakah itu cinta kasih semesta? Apakah itu cara semesta membuat kita jadi kuat? Itu supaya interior kita kuat. Kalau interiornya kuat, eksteriornya juga akan hebat. Ini kajian kita hari ini. Siap retak. Kalau nggak siap retak, terus aja kayak gitu. Masuk tong sampah. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Kalau lihat
biji mangga utuh pasti diambil masuk tong sampah. Tapi kalau lihat biji mangga sudah tumbuh akar, sudah tumbuh dahan, pasti diambil dan ditanam. Betul nggak? Pertanyaan saya, mau ditanam atau mau masuk tong sampah? Bagus. Itu aja kajian hari ini. Selesai ya? Baru judulnya aja maksud saya selesainya. Ya. Dengan ilustrasi ini mengerti? Oke. Jadi semua kesulitan, semua tantangan hidup, semua hambatan hidup itu hanya cara, itu batu yang digunakan untuk membuat biji kurma tumbuh ke bawah. Tapi selama ini kalian mengeluh, protes, marah, tidak suka, menendang. Makanya itu yang membuat kita selama ini gak tumbuh. Gitu-gitu aja. Ilmunya gitu-gitu aja, hanya mengulang-ulang yang sudah tahu. Hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada kejutan. Tidak ada keajaiban, linear hidupnya. Gak bosan gitu? Oke, siap belajar ilmu baru? Siap punya pola pikir baru? Oke. Ciri tumbuh itu setiap hari selalu menjadi diri yang baru. Ilmunya dari dulu itu aja. Cara berdoanya dari dulu gitu-gitu aja. Pemahaman Al-Qur'annya dari dulu itu aja. Cara beragamannya dari dulu itu aja. Jalaluddin Rumi membuat kitab judulnya Fihi Ma Fihi. Itu nama kitabnya. Fihi Ma Fihi. Apa yang mau diceritakan beliau? Fihi Ma Fihi. Di dalam itu ada yang lebih dalam lagi. Di dalamnya ada yang lebih dalam lagi. Itu Quran ya. Dibaca hari ini, dibaca besok, dibaca lusa, ayatnya sama. Tapi fihi ma fihi. Selalu keluar tuh mutiara-mutiara yang indah dari dalamnya. Kalau mau menangkap pesannya. Tapi yang puas dengan membaca Arabnya, nanti dapat pahala di akhirat. Hari ini susah. Bagian kita bukan di sini. Nanti di akhirat. Bidadari. Percaya sama ilmu yang seperti itu? Kan hidup tuh di sini saat ini sekarang. Sedangkan Quran mengatakan waman kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Barang siapa yang tidak bertemu jati dirinya di dunia, dia tidak akan bertemu jati dirinya di akhirat dan jalannya lebih sesat. Barang siapa yang tidak bertemu Tuhannya di dunia, tidak akan bertemu di akhirat dan jalannya lebih sesat. Loh, Qurannya mengajarkan begitu. Bapak Ibu, sekarang tahu nggak ilmunya? Kenapa hidup saya begitu-begitu saja? Karena interior kita pun begitu-begitu saja. Sudut pandangnya begitu, cara berpikirnya begitu. Ya itu yang terjadi. Siap untuk keluar? Siap untuk bangkit? Siap jadi manusia baru? Siap tumbuh? Oke, siap retak? Itu baru keren. Baru benar itu, baru waras. Ya, dan itu perlu keberanian. Makanya harus tahu ya. Saya ingin melakukan kebajikan. Tahu kebajikan? Tahu apa tidak? Nah itu kalian itu memang begitu penyakitnya. Saya melakukan kebajikan. Begitu ditanya, kebajikan itu apa? Gak tahu. Nih saya kasih tahu ya, supaya tahu. Ciri kebajikan itu, satu, di dalamnya ada kebijaksanaan. Dua, di dalamnya ada keadilan. Tiga, di dalamnya ada keberanian. Empat, di dalamnya adalah pengendalian diri. Nah disebut kebajikan kalau di dalamnya ada kebijaksanaan, ada keadilan, ada keberanian, dan ada pengendalian diri. Kebajikan. Coba sekarang Bapak Ibu melakukan sesuatu, ada nggak yang empat di dalamnya? Kalau yang empat ada di dalamnya itulah kebajikan. Satu saja tidak ada di dalamnya, bukan kebajikan. Jadi kadang-kadang kita ya bilang kebajikan aja nggak ngerti isinya apa. Betul apa tidak? Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Bahkan meneriaki orang yang berbeda keyakinan pun dengan penuh kebencian. Dianggap kebajikan. Aneh. Padahal di situ tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada keadilan. Keberanian mungkin ada ya. Konyol namanya. Pengendalian diri tidak ada. Mengerikan. Nah sekarang lihat saya semuanya. Jadi saya ingin membawa kita kembali pada satu kesadaran bahwa, perhatikan saya semuanya. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, para sahabat semuanya, termasuk yang sedang live di rumah masing-masing, saya kasih tahu ya, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Setuju? Oke, ulangi, ada apa?
Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Sudah tahu barangnya? Yang bisa dikendalikan, apa barangnya? Ya, diri sendiri. Hati-hati, diri kita saja tidak semuanya bisa dikendalikan. Nih, saya sekarang umurnya mau 59 tahun. Saya tidak bisa mengendalikan proses penuaan diri saya. Gak bisa. Jadi saya mengendalikan tubuh saja saya tidak bisa. Jadi ternyata begitu banyak keterbatasan kita. Tidak semuanya bisa dikendalikan. Perhatikan saya. Yang bisa dikendalikan pada kita cuma satu, pikiran saya. Awas, bukan pikiran orang. Pikiran siapa? Oke. Dua, perasaan saya. Perasaan siapa? Tiga, sikap saya. Ingat ya? Berapa? Satu. Harus pakai saya. Nanti kalian jadi ngaco. Nyoba mengendalikan pikiran orang lain. Ulangi. Pikiran siapa? Perasaan siapa? Sikap siapa? Hanya itu yang bisa dikendalikan. Nah, berarti yang tidak bisa dikendalikan banyak? Oke. Bisa gak mengendalikan orang lain harus bicara apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus berpikir apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus merasa apa? Terbatas gak Bapak Ibu? Oke, sekarang saya kasih tahu. Kenapa Bapak Ibu selama ini habis energi dan lelah dalam hidup ini? Tahu? Tahu? Karena kalian menghabiskan energinya untuk mencoba mengendalikan yang sesungguhnya tidak mungkin bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita sudah bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan, luar biasanya apa? Yang di luar kendali kita kok jadi terkendali. Itu hebatnya, itu ajaibnya. Tapi apa yang dilakukan manusia kebanyakan? Mencoba mengubah dunia, mencoba mengendalikan dunia, tapi dia lupa bahwa dia tidak punya kemampuan mengendalikan yang di luar. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Itu pun terbatas hanya pikiran. Pikiran siapa? Perasaan. Dan ini harus dikasih contoh, kadang-kadang nggak ngerti. Bagaimana mengendalikan pikiran? Perhatikan saya. Kadang-kadang ada yang sok-sokan, meditasi. Kita hapus saja pikiran. Ya, jadi gila ntar. Mengendalikan itu bukan menghapus, mengendalikan bukan mematikan, mengendalikan. Ya, perhatikan saya. Nah, ada yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Contoh, pasangan hidup kita. Bisa dikendalikan? Gak bisa. Ini pengingat buat kalian semua. Yang coba-coba mengendalikan habis energimu. Sekalipun itu pasangan. Tapi pikiranmu terhadap pasangan bisa dikendalikan? Oke. Contoh, ada yang tidak disukai dari pasangan? Ada. Banyak apa sedikit? Tahu saya. Bisa dikendalikan? Enggak bisa. Tapi pikiran kita terhadap yang tidak disukai dari pasangan bisa dikendalikan? Bisa. Oh, pasangan saya ini berbeda dengan saya. Pasangan saya ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dididik dengan cara yang berbeda. Adat istiadatnya berbeda. Dididik oleh orang tua yang berbeda. Kata-kata orang tua yang menghunjam di otaknya juga berbeda. Otak bisa mengatakan begitu. Saya tidak bisa mengendalikan pasangan saya. Tapi pikiran saya tentang pasangan saya bisa saya kendalikan. Saya maklum saja. Karena saya dengan dia berbeda. Makanya saya hormati, saya hargai. Kalau saya dengan dia berbeda. Aman? Jadi konflik yang sering terjadi apa? Karena kalian ingin mencoba mengendalikan. Yang sesungguhnya tidak bisa dikendalikan. Pernah nggak? Pernah. Sikap kita terhadap sesuatu, terserah kita. Coba, saya mau nanya. Ada kejadian yang kita tidak suka. Kenapa kita tidak suka? Kenapa? Enggak sesuai. Itu masalahmu. Ada kejadian yang tidak kita suka. Nah, menjadi tidak suka itu bukan di kejadiannya. Cara otak kita mendefinisikan kejadian itu. Cara otak kita memaknai kejadian itu. Ketika otak kita memaknai kejadian itu buruk, timbullah rasa tidak suka. Tapi seburuk apapun kejadian, kalau memaknainya tidak buruk, tetap saja kita netral. Jadi sebetulnya suka tidak suka itu salah kejadiannya, salah pemaknaan kita pada kejadian. Baru sadar kalian. Nah, memaknai kejadian kendali siapa? Kendali kita.
Kita malah coba mengendalikan kejadiannya, bukan mengendalikan pemaknaan pada kejadian. Akibatnya apa? Marah, gak suka, meluap-luap, darah tinggi, stroke, modar. Betul nggak? Nah, sesederhana itu. Cuman kita nggak mau ngaji. Yang sederhana gini aja, luput dari kajian kita. Dan kita menganggap seolah-olah diri kita ini selama ini kan korban. Betul nggak? Padahal kamu pelakunya. Cuman bodoh, ya, gak sadar. Ini pengajiannya rajin. Seminggu aja seragamnya 7. Ada 7 tasbih, warnanya 7. 7 kerudung, 7 tas, 7 sajadah, 7 lipstik. Itu kayaknya habis waktu ngurusi itu ya. Yang gini aja gak kepikiran ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, begitu kita sadar bahwa tidak ada yang namanya korban. Saya bukan korban dari keadaan, saya bukan korban dari pasangan, saya bukan korban dari situasi. Karena semua itu terjadi karena saya pelakunya. Beres. Interior kita jadi kuat, sehingga kita menjadi tegar, berdiri tegak dan percaya diri. Udah gitu belum hidupnya? Saya malas nanya kalian itu sebetulnya. Oke, perhatikan saya. Sekarang fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Latih pikiran saya, perasaan saya, reaksi saya, penilaian saya, pemaknaan saya, itu semua kendali saya. Coba. Kita tertipu orang. Kan bisa dikendalikan pikirannya. Kata pikiran, saya masih tertipu ya, berarti saya masih bodoh. Gak apa-apa. Saya harus kehilangan uang sebesar itu untuk membuat saya jadi pintar. Ternyata alam semesta selalu mengajarkan hukum kekekalan energi. Untuk menyadari kebodohan saya harus kehilangan sebesar itu. Terima kasih semesta. Uang sebesar itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kesadaran yang sudah muncul pada diri saya. Gak marah. Santai aja. Udah bisa begitu belum? Udah bisa belum? Lah itu kayak tadi, biji mangga masih utuh. Otak masih utuh. Jarang mikir maksudnya. Paham sampai di sini? Ini udah dikasih contoh-contohnya. Bakal kuat gak interior kita kalau begitu? Kuat. Nah selama ini interior kita roboh karena kita menganggap diri kita sebagai korban. Padahal kamu adalah pelakunya. Kamu yang punya lakonnya. Sekarang jadi tahu, oh ternyata sakit hati bukan urusan orang. Itu urusan saya. Karena saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Kan perasaan ini menjadi hancur karena kita mengizinkannya. Betul? Iya. Dalam sesi konsultasi ada anak muda umur 19 tahun. Gak mau makan, gak mau minum. Karena baru aja diputusin pacar. Sampai orang tuanya bingung. Udah, sama orang tuanya dibawa. Minta waktu sama saya 2 jam. Ya, saya ajak bicara pelan-pelan. Siapa yang memutuskan? Pacar saya. Mungkin gak kamu minta uang sama orang yang gak punya uang? Gak mungkin. Oke. Mungkin gak kamu minta cinta pada orang yang gak punya cinta? Gak mungkin. Nah itu. Baru sadar, oh iya. Berarti pacar saya gak punya cinta? Iya. Ngapain? Kamu minta-minta cinta sama dia? Wah goblok ternyata saya. Udah mulai kan? Udah mulai kan? Iya. Akhirnya selesai sesi konsultasi dengan saya 2 jam. Dia jadi cerah-cerah. Bapaknya meluknya, kamu hebat, kamu tangguh. Masalahnya itu karena dia terlalu sempit. Dia memandang sebagai korban. Ya, seolah-olah dunia hancur kehilangan dia. Betul nggak? Iya. Sampai lupa kalau di dunia ini laki-laki masih banyak. Karena pakai prinsip begitu pacaran, dunia ini milik kita berdua. Makanya lupa kalau ada penduduk lain. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya ketika pacar memutuskan tuh seolah-olah hilang semua laki-laki dari dunia ini. Jadi sebetulnya karena masalahnya yang terbatas di sini. Aduh, ya. Begitu sudah selesai langsung nepak-nepak kepala. Goblok saya ya ternyata. Iya. Ternyata saya pelakunya. Karena selama ini menganggap dirinya sebagai korban. Kan kita suka begitu ya. Saya didolimi. Betul nggak? Iya. Interior kita ini, mohon maaf ini kalau diperiksa satu-satu ke dalam. Saya tahu itu. Itu bahasa Inggrisnya tuh amburadul. Oke, lihat saya semuanya. Yang kedua, supaya interior kita hebat, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tadi kan ada 2. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kita harus bisa memilah dulu nih. Sudah tahu kan? Ya, orang lain di luar diri kita tidak bisa kita kendalikan. Saya saja tidak bisa mengendalikan semuanya. Hanya pikiran saya, perasaan saya, dan sikap saya yang bisa saya kontrol. Yang lain di luar itu, saya pun tidak bisa mengontrol. Apalagi mengontrol orang lain. Sadar itu sekarang? Nah, setelah sadar, sekarang fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Setelah fokus pada yang bisa dikendalikan, ternyata kita dapat keajaiban. Oh ternyata sumber penderitaan saya
Karena saya tidak fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Saya mau berpikir seperti apa, saya mau merasa seperti apa, saya mau bersikap seperti apa, semua tanggung jawab saya. Tapi selama ini karena saya merasa saya korban, saya menjadi tidak berdaya. Interior saya pulang dari sini tegar, jalan dengan tegap, kepalanya tegap. Ternyata saya hebat, ternyata saya tidak seperti yang saya duga selama ini. Gitu, baru keren. Kayak gini, bonyok-bonyok. Nah, interior kita jadi kuat dengan cara yang seperti ini. Sampai saya juga, apa sepenting ini sehingga ada intuisi yang nyelinap di otak saya. Coba jelaskan katanya bagaimana memperkuat interior diri. Saya bertanya, apa sepenting ini gitu harus jadi judul? Ternyata ini udah mau habis waktu. Slide saya yang sebanyak ini masih diam di sini. Ini saya sedang mendengarkan intuisi yang sedang mengalir dalam diri saya. Oke, Bapak Ibu, mana yang bagus? Berfokus pada kehidupan yang mudah dan lancar, atau berfokus pada menguatkan diri? Pintar kalian tuh ya kalau ngomong. Tapi kalau doa selalu semoga dimudahkan, dilancarkan. Betul? Semua begitu kalau doa. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian selalu mudah dan lancar, tumbuh apa tidak? Nggak tumbuh. Karena manusia itu tumbuh kalau menemukan kesulitan. Manusia tumbuh kalau menemukan masalah. Manusia tumbuh kalau menemukan rintangan. Di situ kesempatan untuk tumbuh. Dan pohon kurma tidak akan tumbuh kalau tidak dikasih batu. Karena ada batu dia tumbuh, akarnya terus menghujam ke bawah. Sehingga dia gagah ke atas. Dia bisa menyerap semua nutrisi dari bawah. Menjadi batang, menjadi ranting, menjadi buah. Indah. Keren itu. Ada kekhawatiran untuk generasi anak-anak yang sekarang. Karena semuanya serba mudah. Bahkan ketika ada masalah pun, PR dari sekolah, nyaris tidak mau berpikir. Kalau ada pertanyaan langsung tanya Google. Ada pertanyaan langsung tanya AI. Nyaris tidak mau berpikir. Saya hidup di 3 generasi. Saya pernah bikin skripsi zaman masih mesin tik. Tahun 89. Waktu saya melanjutkan sekolah, udah mulai bikin tesis pakai komputer. Jadi saya hidup di 3 generasi itu. Saya merasakan itu semua. Jadi bagaimana ketika kita ngetik salah pijit mesin tik, kemudian keluar hurufnya, dan tidak boleh deskripsi ada yang di tip X. 1 halaman ganti. Ya, ini saya kira pernah ngalami begitu kan? Ya. Nah, kita yang hidup di tantangan yang seperti itu, ternyata akarnya lebih kuat. Anak-anak sekarang tidak siap. Makan bukan ke dapur, ke HP. Datang. Bahkan sekarang Gojek pun menawarkan fasilitas cepat. Ada yang mau sejam baru datang? Ada 15 menit sudah datang. Bayarannya berbeda. Tanya coba anak-anak, pilih yang sejam atau 15 menit? 15 menit. Berapapun kos tidak memikirkannya. Nah, ini tantangan baru lagi nih. Ya, tantangan baru lagi untuk anak-anak yang hidup di zaman di mana teknologi sudah mengepung mereka, ya. Sehingga kekuatan berpikir mereka itu menjadi lemah. Orang tua malas ngajak ngobrol sama anak, takut ditanya-tanya sama anak, apalagi tanya yang susah-susah. Makanya anak dikasih gadget. Asik sendiri. Orang tua juga asik sendiri main gadget. Dunia sudah berubah. Mengerikan ya. Oke, itu bagian lain nanti kita bicarakan. Baik, sekarang saya mau tanya sekali lagi. Bapak Ibu berfokus untuk mendapatkan hidup yang mudah dan lancar atau berfokus menguatkan diri? Benar nih? Benar? Oke. Jadi sekarang bilang sama Allah, ya Allah, kuatkan pundakku untuk menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidupku. Seberat apapun itu. Berani doanya begitu? Ini jadi lemah. Tadi mulai awalnya berani, sekarang udah mulai lemah lagi. Karena terbiasa, mudahkan, lancarkan. Makanya saya kalau ada yang WA, ya ayah mau doa. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Udah pakai semoga, dimudahkan, dilancarkan lagi. Ya udah saya abaikan aja. Mau saya doakan yang kuat, takut nggak berani. Ya. Tetapi sekarang ada pilihan pada diri kita. Yuk, kalau akar kita mau kuat, daripada kita berharap kehidupan yang mudah dan lancar, lebih bagus sekarang berfokus menguatkan diri. Setuju? Oke, berarti keren ya? Keren. Nah, mulai sekarang, seminggu ke depan kan sudah ada PR ya? Berbicara, berpikir, merasa yang memberdayakan. Setuju ya? Jangan berbicara, berpikir, dan merasa yang merusak dan melemahkan. Oke? Ya? Oke, layakan diri ya? Layakan diri ya? Saya pasti sehat. Itu. Awas nih, jangan suka bilang, maklum, sudah tua. Udah tua pengen dimaklum lagi. Betul nggak? Nggak boleh. Ya.
Hitungan umur itu cuma hitungan angka saja. Tapi merasa tua, merasa tidak tua, itu pilihan. Boleh nggak? Sudah tua tapi merasa muda, boleh? Pilihan. Karena ternyata menurut risetnya Kazuo Murakami, orang yang merasa tua, langsung perasaan tua itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Langsung sakit-sakitan. Ya, makanya, ya. Ini ada lagi, masih muda, 60 tahun, supaya kelihatan keren pakai tongkat. Oh, udah. Besok langsung melemah tuh tubuhnya. Ya, awas, hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya, sekali lagi, umur hanya hitungan angka. Tapi merasa kuat, merasa muda, itu pilihan. Ya, bunda-bunda. Saya tahu umurnya berapa. Pilihan bukan itu? Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan saya. Percaya nggak kalau dalam diri kita itu ada Allah? Percaya? Percaya. Perlu dibuktikan? Perlu dibuktikan? Iya. Allah maha hidup bukan? Maha hidup. Bukti hidup pada diri kita apa? Nafas. Masih harus dibuktikan? Bahwa nafas itu wujud nyata. Keberadaan dia dalam diri kita. Nafas pernah tidur? Ngantuk? Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Baqarah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah jauh-jauh, napas aja dulu. Oke, Bapak Ibu bisa mendengarkan saya sekarang? Bisa. Kenapa? Karena bernapas. Bisa melihat saya sekarang? Kenapa? Karena bernapas. Kok nyender kerasa ya? Kenapa? Karena bernapas. Jadi tubuh ini ketika tidak bernafas, kehilangan nafas, kan tubuh ini kehilangan segalanya. Setuju? Oke, jadi sekarang sudah yakin kalau Allah bersama kita? Yes? Yes. Sekarang kita yakinkan, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah tanpa batas. Berarti sebetulnya kehidupan kita harusnya tanpa batas. Yes? Oke. Lalu kenapa hidup kita terbatas? Nah, persoalannya adalah saat kita lahir ke dunia ini, kita lahir di lingkungan yang memprogram pikiran kita menjadi terbatas. Maaf ya, makanya putus siklus itu. Kalau kita pernah mendengarkan kata-kata yang membatasi dari orang tua kita, nah, cari uang itu susah. Hidup itu penuh perjuangan. Gak mungkin kita punya rumah yang bagus. Gak mungkin kita bisa sekolah tinggi. Pernah gak mendengar kata-kata itu? Oke, stop kata-kata itu. Itu kata-kata yang merusak, yang diulang-ulang. Mereka tidak salah, karena mereka tidak tahu dampaknya. Tapi setelah kita belajar kesadaran ini, saya tidak akan mengulang-ulang kata-kata yang dapat membatasi pikiran anak-anak saya. Coba orang tua itu aneh ya. Anak disuruh cari kerja. Tetapi dia pernah ngasih amanat. Kalau cari kerja itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat kan? Anak disuruh cari uang. Tapi anak sudah dikasih mantra. Kalau uang itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat bodohnya maksudnya. Jadi kita ini sebetulnya dalam hidup ini ya tidak bergerak maju, padahal ingin bergerak cepat. Boro-boro bergerak cepat, bergerak maju saja tidak. Apa yang terjadi? Karena dalam diri kita banyak yang kontraproduktif. Yes? Oke. Makanya putus. Dengarkan kajian saya di YouTube, memutus siklus keturunan, termasuk cara berbicara, termasuk cara berkata kepada anak-anak. Ya? Jadi kalau di depan rumah ada mobil bagus, kata anak, mobil bagus, pasti kamu bisa beli. Kamu pasti bisa, pasti ada rezekinya. Pernah nggak ibu bapak mengatakan, jangan mimpi, bisa gila kamu. Kita sudah ditulis sama Allah di Lauh Mahfuz. Kita memang takdirnya jadi orang begini. Bayangkan ya, ketika bawa agama, bawa takdir, bawa nasib, dan seolah-olah Allah sudah membatasi, padahal yang membatasi adalah orang tuanya. Jadi program gak itu pada anak? Jadi program gak itu? Bapak Ibu, setiap hari banyak orang tua yang datang pada saya ingin anaknya diprogram ulang oleh saya. Ngerjain saya. Tapi mending nih si orang tuanya sadar. Yang luar biasa sampai sekarang banyak orang tua yang gak sadar kalau dia pernah program salah di otak anaknya. Oke, sepulang dari sini ya, bisa memilih kata-kata berapa hari? Seminggu. Kok cuma seminggu? Seminggu aja dulu. Belum tentu sukses. Ya, seminggu dulu, tapi disiplin. Nah nanti akan saya lihat, minggu depan akan kelihatan jalur mentalnya, rute baru kehidupannya akan kelihatan nih. Dari ini saya sedang menghafal, kalian nih sedang menghafal. Sedang saya rasakan nih energinya. Nanti minggu depan saya udah bisa merasakan. Dari tatapan matanya udah kelihatan tuh.
Apakah udah ada rute baru kehidupannya? Sudah ada jalur mental baru? Itu kelihatan nanti. Dari cara berkedip nanti kelihatan. Aduh, nggak main-main itu ya. Saya ini sudah kayak sensor, bisa gampang. 1000 tahun yang lalu aja bisa dibaca kok datanya. Apalagi yang hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sudah tahu ya, semua batasan yang diciptakan pikiran adalah penghancuran diri dalam penjara keterbatasan. Jadi kita ini selama ini nggak sadar ya, kalau kitalah yang telah menghancurkan kehidupan kita. Yuk sekarang kita bangkit ya. Nah, ini Quran surat At-Tagabun, surat ke-64 ayat 16 yang relate dengan kajian kita hari ini. Ya, perhatikan ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah bagi yang mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ini ayat keren. Ternyata bertakwa kepada Allah itu tidak semua orang bisa. Hanya bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Ya sudah tahu ilmunya. Makanya disitulah ya kita jangan ngikutin kebanyakan orang. Kita sudah bilang, kamu harus takwa ya sama Allah. Begitu tanya, apa sih takwa? Kita sendiri nggak ngerti takwa itu apa. Barangnya yang mana? Padahal di Quran dikatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ternyata Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah bagi yang mampu. Karena tidak ada perintah bagi yang tidak mampu. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Apa itu takwa? Ternyata kata Allah di Quran surat Al-Baqarah, takwa itu adalah ya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ternyata takwa itu, kata Quran, satu, mengambil janji. Jadi kita harus berjanji dulu pada diri sendiri, berkomitmen dulu. Saya mau menciptakan diri saya seperti apa? Saya mau melayakan diri saya seperti apa? Pastikan itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Quran, setelah kamu mengambil janji, lalu angkat kesadaranmu. Jadi setelah mengambil janji, belajar kesadaran. Baca buku saya tuh di luar, ya. Ada buku saya judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu artinya puncaknya kesadaran. Kita harus melatih diri tuh. Dari kesadaran Adam, masuk kesadaran Yahya, masuk kepada kesadaran Yusuf, masuk kesadaran Idris, masuk kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim. Puncaknya adalah Sidratil Muntaha. Harus dilatih itu. Dilatih. Kesadaran Adam apa? Kesadaran Adam itu kesadaran materi. Lihat saya semuanya. Yang hidupnya hari ini masih pusing dengan urusan materi. Masih terkungkung oleh urusan materi. Masih di situ-situ saja. Tidak mungkin bisa mencapai Sidra Al-Muntaha. Makanya kita diajarkan berbagi, diajarkan memberi. Perhatikan itu. Itu melepaskan ikatan. Kalau kita masih pelit, hitungan, ya itu yang akan terjadi pada kamu. Semua serba terbatas. Mau memberi saja sangat perhitungan. Ya sudah, hukum alam tidak berjalan. Karena apa? Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Banyak orang yang terikat pada urusan materi. Berantem urusan materi. Ini kesadaran yang paling rendah. Naik ke atas. Kesadaran Yahya. Kesadaran energi. Bahwa di balik materi ada energi. Nih lihat saya semuanya. Kita punya uang banyak. Kita taruh di bawah bantal. Gak ada artinya. Gak ada energinya. Hanya bersifat materi. Tapi ketika kita gunakan untuk menolong orang. Membantu orang-orang. Lihat wajah-wajah mereka bahagia. Energinya keluar itu. Itu materi diubah menjadi energi. Itu namanya Yahya. Masuk kesadaran ketiga, namanya Yusuf. Yusuf itu disimbolkan dengan manusia yang tampan, keren, rupawan. Itu simbol. Tetapi hakikatnya Yusuf adalah mereka yang sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Lihat saya semuanya. Hartanya banyak, berlimpah, duitnya banyak. Dia tidak pelit. Selalu gunakan untuk membahagiakan orang. Itu namanya sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Ini kesadaran udah naik lagi. Masuk kesadaran yang berikutnya Idris. Idris artinya cerdas. Saya tidak berbicara pintar. Pintar itu masalah sekolah. Itu aspek kognisi. Itu intelektualitas. Tetapi sadar itu adalah masalah kesadaran. Cerdas itu adalah masalah kesadaran. Begitu seseorang sudah melampaui level yang ketiga, masuk level yang keempat jadi Idris. Idris itu orang yang sudah cerdas. Siapa itu? Mereka yang sudah sadar. Yang sudah melampaui pikiran terbatasnya. Sudah masuk pada aspek kesadaran. Hidupnya pasti berubah. Makanya belajar agama itu jangan cuma ngomong. Saya juga kadang-kadang lucu ya melihat orang nganjurkan sedekah, nganjurkan berbagi, nganjurkan zakat, tapi dia penerima. Alasannya karena amilin. Berikutnya jadi ambilin. Paling gede. Lucu ya? Itu. Biar dengar mereka semua. Jadi zakat, sedekah itu perintah supaya kita kaya, berkecukupan, berkelimpahan.
Sampai saya bikin khusus di YouTube itu. Hidup Menakjubkan 10 episode. Gratis saya bagikan. Yang ingin memperdalam, yuk sekarang ikut pelatihan saya. Gimana caranya dirindukan uang? Supaya lebih dalam. Itu sampai segitunya saya itu. Saking sayangnya sama umat ini. Jangan percaya dengan iming-iming. Oh, bagian kita nanti di sana, di sini mah. Bagian orang kafir. Janji-janji bodong seperti itu. Besok itu tidak akan datang pada kita kalau kita tidak tampil hari ini. Masa depan itu yang menentukan saat ini. Jadi takwa itu tadi apa? Mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. 2, angkat gunungnya. Itu bahasa simbolik. Gunung itu simbol dari kesadaran. Angkat kesadaran. Dari kesadaran materi, energi, keseimbangan materi dan energi. Masuk kesadaran cerdas, Idris. Masuk kesadaran Harun, cinta. Cinta itu kekuatan positif. Dia melakukan apapun, basicnya cinta. Masuk kesadaran Musa. Musa itu terkenal dengan mutakaliman. Mutakaliman itu siapa? Orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Allah itu suaranya jelas di sini. Bicara setiap saat. Mengajarkan intuisi kepada kita. Cuma kita berisik, bising. Sehingga tidak mendengarkan suaranya. Baru berikutnya kesadaran Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang sudah melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu adalah simbol dari orang yang sudah mencapai pencerahan. Baru masuk Sidrah Al-Muntaha. Bapak Ibu, berada di kesadaran itu setiap saat. Kalian pasti dirindukan kemanapun kalian pergi. Makanan saja rindu sama kalian. Yang mau traktir banyak. Yang datang ke rumah makanan berlimpah. Setiap makanan yang datang ke rumah ingin dicicipi, ingin menyatu menunggal dalam tubuh kita, ingin berada di kesadaran tubuh kita. Maaf Bapak Ibu, kalau sekarang beras menjauh, lauk pauk menjauh, rezeki menjauh, uang menjauh, mereka nggak rindu sama kita. Ada yang salah nih di sini. Harusnya semesta merindukan kita. Saya bicara fakta, mohon maaf ya. Kemanapun saya pergi, selalu ada berkelimpahan. Tidak muat untuk dimakan. Maaf Bapak Ibu. Harus dibuktikan ini, harus dibuktikan. Kalau makanan saja, rezeki saja menjauh dari kita. Tidak mau mendekat sama kita, ada yang salah. Berikutnya apa? Takwa. Mengambil janji, angkat kesadaranmu, kan gitu. Lalu Allah bilang, pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Di kesadaran itulah kita akan mendapatkan hidangan dari langit, dari Allah. Dan hidangan itu pegang teguh sama kamu. Dikuatin. Kuat itu dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Dan ingat selalu, berkah yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. La'allakum tatakun. Itulah takwa. Takwa itu prosedur. Kita ngomong takwa. Makanya Quran mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagi siapa? Bagi yang mampu, bagi yang tahu caranya. Selama ini kita cuma ngomong takwa. Asal sudah pakai baju takwa aja. Lucu ya. Nah, tetapi tugas berikutnya apa kata Allah? Dengarlah, taatlah. Nah ini, Bapak Ibu perhatikan. Kan sering kita mengatakan sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Jujur ya, kepada siapa itu? Kepada kiai? Pimpinan pondok pesantren? Para ustadz? Bukan. Kepada dia yang di sini. Gak akan bohong. Ya. Dengarkan dan taati. Saya kasih tahu. Kita pasti selamat hidup kalau ngikutin terus. Apa yang kita dengar dari dalam, ikuti. Selamat. Dari Allah bilang, jangan bohong. Jangan ngambil hak orang. Jangan korupsi. Jangan ke sana. Itu bukan hakmu. Ikuti di sini. Pasti selamat. Itulah agama. Agama itu di sini pribadi. Bukan dipamerkan keluar. Bukan memamerkan keyakinan keluar. Agama itu pamerkan dampak dari keyakinanmu dalam akhlak yang terpuji. Pamerkan dampak dari keyakinanmu. Orang nyaman ketemu kamu. Itu baru agama. Baru keren. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Kan ada orang beragama tapi menakutkan. Serem. Kata-kata yang keluarnya hujatan. Menebarkan kebencian. Kritik. Orang yang suka mengkritik itu hati-hati ya. Sebenarnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Hubungan dia dengan dirinya itu tidak bagus. Apalagi hubungan dengan orang lain. Makanya mengkritik terus. Ya, jangan terlalu banyak nonton televisi. Berita TV itu pasti pembunuhan. Ya, yang negatif-negatif. Karena memang masyarakat kita ini senangnya nonton yang berita-berita yang buruk rupanya. Berita bagus tidak menarik, ratingnya turun. Saya pernah memperhatikan televisi di Jepang ya. Itu sepanjang waktu itu isinya apa? Isinya itu cara bikin mie, cara menanam kentang,
Jadi semua edukasi. Ya mungkin media juga harus ikut membangun kesadaran ya. Tapi mungkin kalau beritanya baik-baik nggak menarik ya. Yo. Tapi yang buruk-buruk itu menarik ya. Jadi mungkin masyarakat kita masih senang yang itu ya, di frekuensi itu ya. Mohon maaf. Dengarkan, taati kata Allah. Dan nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Ini urusan memantaskan diri nih. Untuk diri ini harus yang baik. Saya nggak mau pakai baju yang murah, yang mahal. Dan kalau kita berpikir kebeli, kebeli. Kalau berpikir mahal, nggak kebeli. Kan terserah memantaskan diri. Betul nggak? Jadi batasannya harus dibuka. Ini perintah dari Allah bagus sekali. Nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Ingat ya, tidak ada orang lain di semesta ini. Yang ada cuma kita. Semua kebaikan untuk diri kita. Semua keburukan buat kita juga. Yuk sekarang, mau menafkahkan yang terbaik? Yuk, pantaskan diri. Ya, yakinkan diri. Saya mampu, saya kuat, saya bisa menghadapi semua rintangan. Saya hebat, saya tabah. Saya bisa menjalani semuanya. Saya bisa menyelesaikan semua tantangan yang hadir dalam kehidupan saya. Saya mampu, saya kuat. Karena saya bersama Allah yang maha kuat. Coba begitu. Ya, diprogram dari sekarang ya. Coba perhatikan. Nanti nasib Bapak Ibu akan berubah. Aneh ya, begitu interior kita dirubah ke dalam, semua eksterior kita jadi berubah. Orang juga mungkin kaget. Kok ibu ini sekarang beda ya? Beda. Gak serem kayak kemarin katanya. Tadi malam, kemarin sore. Jadi ada yang minta private ke saya. Minta dijelaskan tentang 7 martabat alam. Lalu, ya, saya sebelum acara itu, lewat Zoom, saya ketik-ketik. Saya tiba-tiba muncul ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dalam rangka menjawab martabat alam 7 itu. Itu dalam waktu sekitar beberapa menit, kelar tuh. Ada sekitar 14 atau 15 slide udah saya buat. Udah, akhirnya diskusi. Hampir 2 jam. Saya tidak tahu sepanjang diskusi itu, kok saya jadi punya pengetahuan baru tentang martabat 7 alam itu. Yang saya sendiri baru dengar. Jadi pikiran saya sedang mendengar saya bicara. Sampai saya merinding-merinding sendiri. Nah yang dengar juga nangis. Selesai acara itu, kemudian boleh nggak slide-nya dikirim via email? Udah, akhirnya saya kirim via email. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tunjukkan ya. Ini yang bawah, ini yang saya kirim. Email yang saya kirim yang bawah. Biasa aja. Tapi nyampainya ke sana jadi bercahaya begini. Semua slide saya tiba-tiba ada cahayanya. Dan dia kirim balik. Loh, kok tadi waktu diskusi nggak ada cahayanya? Ada cahaya. Bisa begitu. Itu kehebatan intuisi. Makanya kalau tubuh spiritual sudah sehat, tubuh intuisinya sehat, ilmu itu mengalir deras, nyaris tanpa hambatan. Itu yang disebut dengan cerdas. Cerdas itu melampaui pikiran orang biasa. Tuh. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah tidak kikir lagi, kita dipelihara dari kekikiran, dan kita sudah mulai mau keluar dan berbagi. Karena bahagia itu melepaskan, bukan mendapatkan. Maka kata Allah, kamu sudah jadi orang yang beruntung. Kamu sudah memantaskan dirimu. Ini pengumuman ya buat yang kikir. Nah dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 14. Ada ayat yang berbunyi begini. Orang-orang itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu menunggu. Ini. Makanya jangan menunggu ya hidup itu ya. Kalau mau berbuat baik jangan besok. Sekarang aja kan besok belum tentu tiba. Ya. Nah ini masalahnya kamu celaka karena apa? Pertama mencelakakan diri kamu sendiri, yang kedua kamu menunggu. Dan yang ketiga, kamu ragu-ragu. Dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Nah angan-angan kosong itu Bapak Ibu konstruksi pikiran. Ya, perhatikan ya. Kadang-kadang pikiran itu sering menciptakan sesuatu yang seolah-olah itu kenyataan. Padahal itu hanya konstruksi mental aja di pikiran. Betul nggak? Coba, ada orang yang takut pergi, ya, takut macet. Padahal dia belum pergi kan? Betul nggak? Kan belum menjalani, kan belum tentu macet. Tapi pikiran percaya kalau dia pergi macet. Suka begitu? Ya udah, pasti macet. Itu angan-angan kosong. Tapi yang semula angan-angan kosong, lama-kelamaan bisa menjadi kenyataan. Ini pentingnya memperbaiki interior kita nih. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat ini.
Dalam Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amalmu. Ini perhatikan ya, kalau kita berada dalam sebuah riungan, kan suka ada tuh orang yang ngobrol tidak jelas, apalagi membicarakan keburukan orang, atau membicarakan sesuatu, misalnya kegagalan, menceritakan sesuatu yang tidak enak, atau perjalanan dia yang penuh dengan rintangan. Awas itu, awas. Kalau kita mendengarkan dengan emosi, kita jadi terlibat dalam emosi itu dan membentuk interior kita. Jadi lebih bagus dengan cara yang sopan, gak usah ya pakai bahasa Arab. Lana a'maluna, walakum a'malukum. Gak usah begitu. Ya, mohon izin, saya ada keperluan gitu aja. Ya, memang ayatnya begitu, Apabila kamu dalam suatu majelis dan kamu mendapati kata-kata yang membatasi, yang memecah belah, gitu. Kalau kata Quran sih, mohon maaf ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Shadaqallahul adzim. Enggak usah begitu. Itu formalnya begitu. Tetapi permisi, mohon izin. Saya ada keperluan lain. Ini masalahnya nih yang hobi. Yang hobi, makin menarik. Gimana? Padahal dia tidak sadar, dia sedang meracuni interiornya sendiri. Nah, kenapa Allah ya sampai menyampaikan ini kepada kita? Karena Allah tuh tahu bahayanya. Karena kalau interior kita rusak, eksterior kita rusak, realitas kehidupan kita jadi rusak. Tapi kita sering tidak sadar dengan ini. Coba pergi jauh di mobil. Terkadang cerita-cerita yang gak karu-karuan. Pernah gak Bapak Ibu? Pernah gak? Cerita yang tidak diinginkan. Cerita kegagalan. Cerita sakit yang gak sembuh-sembuh. Ya, ini pengumuman dari saya ya. Kalau kalian sakit gak usah WA. Apalagi WA di grup. Gak usah. Karena orang yang sedang tidak berpikir kita sakit, tiba-tiba semua orang berpikir kita sakit. Itu sudah energi. Kita menarik energi sakit lebih dalam lagi. Kan beja-beja. Kalau sakit, udah diam aja. Nanti juga sembuh. Aku menyesal, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sembuh ntar juga. Jangan di berita-berita, apalagi pengen sumbangan. Nah, makanya nih ayat hebat sekali ya. Jadi kalau ada orang dalam suatu majelis kemudian berbicara yang tidak bermanfaat, perhatikan kata ayat ini. Ya sudah, permisi saja. Tapi sampaikan, salamun alaikum, la nabtagil jahilin. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itu kebodohan. Ya, tetapi jangan diucapkan. Ya, udah salam aja, salam. Ya, salamun alaikum. Udah gitu aja. Ya, kesejahteraan buat kamu. Supaya berhenti ngomong tidak bermanfaatnya. Nah, karena kan ini udah janji nih, seminggu. Bukan sekedar kita berhenti mengeluarkan kata-kata yang melemahkan diri kita, tetapi kita juga mencoba untuk tidak bereaksi pada kata-kata yang dari orang lain yang melemahkan kita sendiri. Siap latihan? 1 minggu dari sekarang? Ya, tidak usah skincare. Nanti minggu depan kalian pasti lebih cerah. Tidak seperti ini gelap gulita ya. Baik, kembali lagi ke judul. Judul kita apa? Ya, memperkuat interior diri. Sudah ketangkep clue-cluenya? Sudah ketangkep inti-intinya? Oke. Ternyata saya kuat, ternyata saya hebat, saya tangguh, saya jauh lebih kuat dari yang saya pikirkan selama ini. Saya bersama Allah yang maha kuat, bersama Allah yang maha kaya, bersama Allah yang maha luas. Saya sadar sepenuhnya kalau selama ini, semua kehidupan saya akibat dari program-program masa lalu yang saya izinkan sudah masuk mengendalikan pikiran saya. Saya akan ganti mulai hari ini dengan program yang menguatkan, memberdayakan, melayakkan hidup saya. Karena saya percaya tidak mungkin saya datang ke dunia untuk susah, untuk menderita. Saya percaya datang ke dunia untuk bahagia dan berkelimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.